Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Nurmawati dari Prodi PGSD. Kali ini saya akan menganalisis tentang film The Miracle Worker atau Helen Keller. Film ini menceritakan tentang Helen Keller, anak yang menderita tunanetra dan tunawicara atau disebut juga multidisability. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang Helen Keller. Helen itu siapa sih? Helen Keller lahir pada tanggal 27 Juni 1880. Ayahnya yang bernama Arthur Keller dan ibunya bernama Kate Adams Keller. Awalnya Helen terlahir dengan normal, usia 6 bulan sudah bisa berjalan sampai umur 1 tahun. Pada usia 19 bulan, Helen menjadi buta dan tuli karena penyakit yang tidak diketahui. Dokter mendiagnosa Helen ini terkena rubella atau demam sapi. Pada saat itu, dokter juga menyebut penyakit yang dialami Helen adalah demam otak, sehingga memiliki suhu tubuh yang tinggi. Helen menjadi anak yang liar dan tidak malu. Dia menendang dan berteriak ketika marah, serta cekikikan kalau sudah merasa dirinya bahagia. Dari film ini bahwa Helen mendapatkan seorang guru pembimbing atau guru yang dapat mengasuh dirinya agar bisa menjadi anak yang mandiri dan tidak banyak emosi. Nah, guru ini bernama Annie Tulipan. Hal pertama yang diajarkan Annie adalah bahasa yang diajarkan dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini berupa alfabet yang ditempelkan ke tangannya, ke telapak tangan Helen, agar Helen dapat memahami bahasa yang diucapkan oleh Annie. Kata pertama yang diucapkan adalah doll atau boneka, DOLL. Annie menempelkan jari-jarinya kepada telapak tangan Helen. Lalu Helen mengikuti cara yang telah diajarkan terlebih dahulu. Dibimbing oleh Annie tidak memberikan reward atas tingkah buruk yang dilakukan Helen ketika Helen menusuk tangan Annie dengan pulpen. Sang ibu malah memberikan sebuah permen kepadanya dengan tujuan agar Helen. Hanya saja menurut saya hal tersebut adalah cara yang salah. Berikut dengan respon Anne terhadap dirinya. Kata Anne bilang, "Kenapa kamu memberikan sebuah hadiah kepada Helen? Padahal Helen sudah menyakiti tangan saya." Namun hal tersebut ibunya tidak mau, dan itu adalah salah satu cara untuk menenangkan Helen. Lalu ada kejadian saat makan. Di ruang makan keluarga, perilaku yang dilakukan Helen ini, dia itu nyomot-nyomot makanan setiap piring anggota keluarganya. Hal tersebut adalah etika yang sangat tidak baik menurut Annie. Lalu Annie meminta untuk semua keluarga Helen ini keluar dari ruang makan, dan Annie akan mengajarkan bagaimana agar Helen bisa makan dengan cara baik dan benar. Pada saat pembelajaran berlangsung, Helen tidak memberikan respon yang baik. Sesekali Helen ini diberikan 1 sendok, lalu sendok itu dilemparkan oleh Helen, diambil lagi oleh Annie, dikembalikan lagi ke Helen, dan Annie meminta Helen untuk memegang sendok makannya tersebut. Beberapa kali dilakukan, Helen masih tetap tidak mau, sampai akhirnya Helen dapat konsisten duduk setelah beberapa kali diajarkan oleh Annie. Pendekatan yang dilakukan Annie ini adalah pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur,
dan dinilai secara konkret atau nyata. Pembelajaran yang diberikan adalah melakukan simulasi dengan tujuan agar mendapat respon. Annie memberikan rangsangan terhadap dengannya sehingga interaksi Helen yang menghadiahkan perilaku yang kemudian kepribadian tingkah laku Helen, seperti saat Helen meraba bunga, meraba air. Lalu Annie menyebutkan atau mengisyaratkan ke telapak tangannya lagi bagaimana cara mengeja kata, bunga, dan akhirnya Helen dapat memahami apa yang diajarkan Annie melalui pembiasaan atau conditioning, seperti Helen mengeja kata yang pernah ia rasakan seperti kue, susu, dan sebagainya untuk memudahkan pemahaman Helen untuk berkegiatan sehari-hari. Selain itu juga dilakukan secara berulang-ulang. Jadi, si teori dan pembelajarannya itu berulang-ulang. Tidak hanya sesekali, tidak hanya teori behaviorisme dalam pembelajaran yang diberikan oleh Anne kepada Helen. Pembelajaran juga diberikan dengan cara kognitif dalam prosesnya, yaitu secara kognitif Helen tidak akan mau mempelajari apa yang diajarkan Anne kepadanya. Jika ia tidak memudahkan untuk mempelajari, dia tidak akan memahami. Kalau misalkan Helen yang gak akan ngerti yang diajarin sama Anne, meskipun proses belajar itu dapat diamati secara langsung. Ketegasan dan totalisme Anne dalam mendidik Helen dapat membuahkan hasil yang ajaib. Selama 7 tahun tidak pernah diajarkan sepatah kata pun. Akhirnya Helen bisa memahami beberapa kata yang digunakan sehari-hari. Kesimpulan dari film ini mengajarkan kita untuk memahami anak dengan hambatan dan kesulitan belajar, juga bagaimana mengatasi sesuai dengan perilaku anak tersebut. Sekian analisis dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.